Assalamualaikum Miss Rina. Waalaikumsalam. Gimana Miss Tam. kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah sehat. Miss Tam sendiri? Alhamdulillah sehat juga Miss. Iya. Gimana nih Miss? Kan kita mau melakukan supervisi akademik ya. Iya. Nah sebelum itu kita lakukan pra-observasi kelas dulu ya Miss ya. Siap. Akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Miss Rina. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk supervisi akademiknya ini akan dilakukan di mana nih Miss? Miss akan mengajar di mana? Ya, rencananya akan mengajar kelas 11 10 DPIB 2. 10 DPIB 2. Maaf, bukan 11 DPIB 2. Oh, di 11 DPIB 2. Ya. Oke, di 11 DPIB 2 ya Miss ya. Nah, kemudian dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, kira-kira nih di pertemuan kali ini berapa jam pelajaran, Miss? Materinya setiap pertemuan itu 3 jam. Nah, tapi di materi ini nanti saya akan ambil 2 kali pertemuan, jadi totalnya 6 jam. Gitu. Menyelesaikan sintaknya ya. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini kira-kira mata pelajarannya bahasa Inggris ya. Kemudian apa topik pembicaranya apa nih Miss? Materinya yang akan diajarkan di kelas? Ya, materinya itu tentang procedure text. Yang akan nanti diajarkan. Oh, jadi procedure text ya? Iya. Oke. Nah, untuk mengajar procedure text ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Miss Rina buat itu seperti apa, Miss? Nah, di sini tujuannya itu siswa mampu menulis dan menyajikan secara tertulis dan lisan ya tentang prosedur teks terkait topik lingkungan tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, strukturnya, general structure maksudnya, dan unsur kebahasaan dengan penuh percaya diri. Oke, jadi tujuan pembelajarannya tentang teks prosedur, ya kan? Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah selesai belajar nih mereka mampu menulis dan menyajikan teks prosedur itu ya Miss ya? Ya, betul. Oke, dengan memperhatikan apa tadi Miss sudah sebutkan apa struktur teksnya, betul. Juga unsur kebahasaannya, seperti itu ya Miss ya? Nah tadi saya dengar juga Miss Rina sudah mengaitkan materinya dengan lingkungan tempat mereka bekerja nanti ya? Iya, betul. Jadi gimana nih Miss, bisa bercerita sedikit gak? Maksudnya apa yang dikaitkan? Ya, karena mereka adalah jurusan DPIB ya. DPIB itu apa Miss? Desain pemodelan dan informasi bangunan ya? Ya, dan informasi bangunan. Nah, kan mereka, jadi saya kaitkan dengan materi ini lebih ke cara membuat gambar bangunan itu seperti apa melalui software yang pernah diajarkan oleh guru produktifnya. Jadi prosedur teks ini karena kan langkah-langkah nih. Nah, nanti rencananya anak-anak saya arahkan bagaimana caranya mereka itu bisa membuat tutorial dengan menggunakan software AutoCAD menggambar sebuah bangunan. Oke, jadi mengaitkan apa yang sudah pernah mereka lakukan ya? Mungkin selama ini kan mereka cuma langsung mempraktekkan AutoCAD itu saja ya. Betul. Tapi di sini mereka menuangkan bagaimana cara menggunakan AutoCAD itu, menggambar menggunakan AutoCAD itu ya. Dituangkan sebagai
procedure text ya. Iya. Seperti itu bukan? Betul. Oke, Jadi wah, mereka bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris langkah-langkahnya. menarik sekali ya Miss ya. Iya. Oke, nah kira-kira nih dari tujuan yang sudah Miss sebutkan tadi, area pengembangan yang hendak dicapainya apa nih Miss? Nah, dari pengetahuan siswa terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang akan mereka nanti ketahui dari Oke. pelajaran ini. Kemudian mengenai keterampilan, nah siswa dalam menyajikan prosedur teks terkait dengan software AutoCAD, mereka itu bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris. Oke, jadi poin pengembangannya ada dua ya. Ya, betul. Ada pengetahuan Dan dan keterampilannya. Iya. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa nih yang sudah Miss Rina siapkan nih? Ya. Nah, rencananya saya menggunakan model pembelajaran project based learning, PJBL. Gitu. Berarti mereka akan menghasilkan produk ya? Betul. Ya, akhirnya produk nanti akan dihasilkan. Oke. Nah, Kemudian apa lagi Miss? Ada lagi selain penggunaan model project based learning? ya mereka di sini akan kolaborasi ya. Kemudian menyampaikan materi secara multimoda. Maksudnya ini ya mereka saya bebaskan ya. Jadi untuk menghasilkan produk akhirnya ini mereka harus memiliki dulu nih referensi penyusunan teksnya, step-stepnya seperti apa sih sebenarnya tentang prosedur teks. Nah, saya bebaskan mereka boleh menggunakan searching di internet, kemudian YouTube, dan menggunakan bukunya sendiri, buku paketnya. Paket bahasa Inggrisnya ya. Ya. Oke. Nah, Miss, di sini saya lihat strategi yang Miss Rina sudah siapkan itu tadi disebutkan ada kolaboratif ya. Nah, berarti mereka sudah berusaha untuk bekerja sama ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ada kerjasama di situ bisa memunculkan itu ya kemampuan mereka untuk berelasi ya Miss ya. Betul. Oke. Nah, berarti itu kalau yang saya pahami sudah menggunakan sudah masuk ke dalam PSE ya. Pembelajaran sosial dan emosional. Iya, jadi mereka kolaborasi ya. Mereka sudah ada ya Miss ya di situ ya. Iya. Kemudian yang kedua juga kalau yang saya lihat dari strateginya Miss Rina nih, Miss Rina juga menyajikan materinya itu secara multimoda tadi disebutkan ya. Oh iya, betul. Jadi lebih ke kontennya ya, konten apa namanya, diferensiasinya. Nah, iya. Nah, Iya. berarti Miss Rina sudah menerapkan juga tuh. Betul. Ya, menerapkan si diferensiasi konten. Wah, luar biasa nih. Iya. Keren nih. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan bisa berjalan dengan lancar ya Miss ya, sesuai rencana. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak kira-kira Miss sebelum kita melaksanakan supervisi akademik? Paling apa namanya, masukannya aja nih, gimana kira-kira menurut Miss Tami tentang strategi pembelajaran saya, apakah ada masukan dari saya yang harus saya sampaikan ke anak-anak atau gimana? Kalau dari perencanaan yang sudah Miss Rina lakukan, menurut saya ini sudah sangat baik sekali, sudah mengikuti perkembangan pendidikan saat ini ya Miss ya, karena Miss Rina sudah menerapkan PSE tadi, ya kan, dan juga di situ ada berdiferensiasi juga, jadi sesuai kebutuhan anak-anak ya Miss ya. Kalau misalnya ada yang visual, mereka bisa melihat video, kalau audio juga bisa nonton video sambil mendengarkan seperti itu ya. Atau yang kinestetik bisa langsung mencoba seperti itu. Nah, ini sudah tepat sekali Miss menurut saya. Kalau untuk masukannya nanti mungkin kita akan lakukan dulu supervisi akademiknya, baru nanti kita akan melakukan pasca observasi ya. Baik.
Untuk masukan-masukannya mungkin nanti kita sampaikan di pasca observasi saja seperti itu. Oke, sedikit tambahan ya tadi ini mengenai strategi. Jadi saya juga menyajikan video untuk anak-anak, PowerPoint. Iya, berarti itu termasuk tadi ya penyampaian materinya secara variatif kan? Iya, betul. Terus saya menyajikan poster juga. Jadi posternya ini poster dari guru produktifnya. Nah, dia kakak kelasnya sudah mengerjakan beberapa langkah-langkah komponen gedung gitu kan. Nah, saya memancing anak-anak nih untuk memilih judul dari poster yang saya perlihatkan. Jadi biar nggak kemana-mana bayangannya. Oh, berarti ada kolaborasi juga dengan sesama guru ya? Iya, betul. Guru produktifnya sendiri. Oke, bagus sih. Persiapannya sudah matang sekali sepertinya. Mudah-mudahan nanti ya bisa berjalan sesuai rencana ya, Miss ya. Itu yang kita harapkan. Ya sudah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu di ruang kelas. Baik. Siap. Makasih Miss Rina atas waktunya. Sama-sama, Miss Tami. Semangat ya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Have you breakfast? Yes. Okay. Yeah, before start our subject, I wanna look di our class bersih atau tidak. Itu ada kelas. Ya, clean. Good. Cuma ketahuan ada kelas 1 ya, yang sudah membersihkan silakan disimpan. Contoh gelas yang ada di meja nggak ada membersihkan silakan disimpan. Ya. Ya, sesuai dengan seragam hari ini, apakah kalian sudah merapikan mulai dari tempat duduk, baju yang rapi, pakai seragamnya yang rapi. Kenapa? Kancing bajunya. Ya. Tahir, perbaiki. Okay, next, before start our study, please one student handle our class to take break, please. Before we study, let's pray together. Pray.
kalian menginstal sendiri AutoCAD-nya? Terus apa yang pernah kalian install? Yes. Mention it. Kayak gimana? Nah, the first apa yang kamu lakukan? Open Play Store and then Searching. after that Install. Click. the button. Click. Click the object. Okay. Yeah. Okay. And then Install. okay, very good. Berarti kalian sudah mempraktekannya setiap saat ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu karena kita belajar tentang prosedur teks sesuai apa yang kalian tadi sebutkan, ya. Pertama itu ada langkah-langkah, ya kan? Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan prosedur, ya, prosedurnya, ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran prosedur teks dengan tujuan pembelajaran, yaitu kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Project based learning dan materi yang disajikan dalam bentuk multimodal. Ya, multimodal ini maksudnya, jadi kalian mencari materi tentang report text itu ada beberapa sumber. Contoh, kalian boleh mencari di YouTube, boleh mencari searching di internet, kemudian boleh juga menggunakan buku kelas kalian. Sudah punya? Jadi banyak sumber yang kalian boleh gunakan. Nah, selanjutnya, pesan di sini nanti akan kalian dapat atau mampu menulis dan menyajikan secara tulisan dan lisan tentang prosedur terkait topik lingkungan tempat kerja kalian, ya, yaitu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai konteks dengan penuh percaya diri. Nah, di sini kalian akan menggunakan AutoCAD untuk membuat prosedur teks, langkah-langkah menyelesaikan project. Jadi nanti ada project dan itu dikaitkan dengan kejuruan kalian, lebih tepatnya adalah penggunaan AutoCAD. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita. Oh ya, sebelumnya kita belajar apa? Lebih tepatnya ke materi? Iya, descriptive text. Nah, kalau ini adalah prosedur text. Nah, kegiatan hari ini yaitu kalian nanti akan dibagikan beberapa kelompok. Setelah itu kalian ibu akan mengamati kalian di dalam diskusi kelompok. Jadi ada penilaian observasi di situ, pengamatan. Kemudian yang kalian lakukan adalah yaitu mendiskusikan tentang LKPD yang akan nanti ibu bagikan. Ya. Nah, selanjutnya penilaiannya itu selain penilaian observasi, ibu juga akan menilai secara presentasi. Jadi kalian akan mempresentasikan LKPD kalian dari hasil diskusi kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Next. Tersebut perhatikan LKPD yang akan kalian nanti kerjakan. Ini bentuk LKPD-nya itu seperti
ya akan mengisi judul, nama-nama kelompok, kemudian deadline, ya, deadline dan schedule. Nah, untuk mengisi LKPD kalian nanti silakan diperhatikan video ini. Columns, roofs, staircase, etc. These elements serve the purpose of supporting, enclosing and protecting a building structure. The building is any structure constructed for any function. Each part is used or not for human habitation, intended to surround any land or space and outdoor display structures, tents, canopy, panels, etc. will not be considered as transient buildings constructed for formal occasions. Purpose of the building. Buildings serve several needs of society, like a shelter from the climate, security, residing space, to store belongings, and to comfortably reside and work. A building is a shelter, represents a physical division of human habitation. Listed building components. The components of a building structure are plinth, floor, walls. Building components, column, beam, roof. Yeah, do you know what is the component of buildings? There is things. You know the things? Oh yes. Floor? Yes. Walls? Column? Beam and roof. Ya, masih ada yang masih ya namanya ya. Nah, nanti kamu akan mengamati aja ya. Ini hanya apa namanya mengarahkan kalian untuk nanti menemukan title, judul. Jadi ini kamu boleh pilih nanti. Ternyata jenis-jenis yang berkaitan dengan penggunaan software untuk menjadikan report procedure text adalah ini sesuai dengan kejuruan kalian. Ya, ini terlalu lama, Ibu ambil di sini. Nanti kamu boleh searching lagi atau ditonton lagi. Nah, ini juga ada nih. Do you know about this? Poster. Ya, the content of this poster, what is that? Ada? Ada apa? Atap. Ya, what the meaning in English atap? Oh, ada apa? Jadi Ibu nggak usah puterin lagi videonya. Kita langsung aja bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Di kelompok nanti kalian akan mencari materi tentang prosedur teks, ya. Cara menyusun prosedur teks itu seperti apa? Silakan nanti didiskusikan di kelompok. Kemudian di kelompok nanti kalian akan tentukan judul. Judulnya boleh kalian ambil dari video tadi. Boleh kalian juga ambil dari poster ini, ya. Apakah bagaimana cara membuat atap, tampak depan, bena, silakan. Oke? Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Silakan mencari kelompok biar nanti kalian tenang aja. Kalian mana satu? Kalian berapa? Empat. Sini? 5 ya? 5. Ya. Nih. Enggak ya. Berapa di sana? Berapa? 4 orang. Ya. Yang pas ya. Satu orang lagi yang 5. Tulis nama kelompok.
Kemudian tulis number name, nama anggota kalian, silakan ditulis. Kemudian time schedule. Halo teman-teman, Ya, jadi nanti hasil proyeknya itu seperti ini. Misalkan ini judulnya adalah Making a Simple Word Plan in AutoCAD. Ya, nah kamu terserah mau apa. Apakah menggunakan AutoCAD kah? Atau apa tadi? Revit. Kemudian, ya, tapi kamu harus nanti hasil produknya itu seperti ini. Kamu menjelaskan by English. Ya, sambil kamu video caranya, tutorialnya gitu loh. Kita tutorial penggunaan software AutoCAD ya, dengan menyelesaikan proyek yang kamu misalkan pilih nih, plat atap ya. Bagaimana cara membuat atap menggunakan AutoCAD dalam bahasa Inggris. Pertama, apa aja tuh ya kan yang harus disiapkan. Kemudian yang pertama bahan-bahannya itu misalnya kami mau laptop ya, mau ya burger itu. Nah, kamu mau ngapain? Tanpa kamu video ada apa tempat cara membuat ini AutoCAD kah atau gimana? rendering aja lah Kak, cara render di And then install software bla bla bla. Start apa? Iya, enggak. Jangan di sini dijelasin. Kamu ambil ini aja. Tadinya buat nanti pas jadinya kamu menjelaskan itu sesuai dengan Miss. diferensiasi ya. Belum tuh. All member. Ya semuanya all member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8. Diferensiasi. We gonna make a first program in AutoCAD. Perkenalkan, saya Talita Syafa. My name is Metalina. Time schedule. For day 1, we discuss with our team. And day 2, we make step by step. Day 3, we make the first part of the video. Day 4, we make the second part of the video. Day 5, we make the voice recording of the voiceover. Day 6, we gonna edit the video. And day 7 is the deadline. Okay, any question? Not yet. Not yet? Okay, it's okay. Okay, thank you very much for your presentation about your deadline schedule. Yeah, good luck for your project until the last day. Okay? Okay, thank you. Last presentation. Yeah, next. I wanna ask you about the who is student will be give one to give about the conclusion. Summary our subject today. Conclusion. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan. Ya. Tapi ini serius. Tapi. Ya. Ya. Please. Apa yang kalian pelajari hari ini? About the text.
the procedure text. Belajar tentang procedure text, membantu kelompok kemudian akan merencanakan untuk menyelesaikan Miss Rina gokil. hebat dengan hasil produk video, yaitu berkaitan dengan prosedur teks yang berkaitan dengan kejuruan kalian, yaitu menggunakan software. Oke, ya harapan ibu dengan belajar prosedur teks kalian bisa mengaplikasikan, yang makin mahir mengaplikasikan software ya, dan bisa mempresentasikan cara penggunaan ya software dengan membuat dana atau apa gitu ya, misalkan for, rules, and etc. dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah itu harapan ibu belajar prosedur teks ya. Jadi kalian bisa menjelaskan step by step penggunaan software ya dalam bentuk prosedur. Kemudian minggu depan ya kita akan kalian akan mempresentasikan hasil produk kalian. Ya, masih temanya tentang prosedur teks, tapi di sini di minggu depan kalian sudah mulai mempresentasikan tentang gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Any question ya? Tugasnya sampai minggu depan. Ya, minggu depan kalian sudah presentasi. Any more question? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nothing. Oke, ya sebelum closing, how about your field study about the procedure text dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Why you say happy? Kenapa bisa? Kenapa bisa bahagia? Lebih paham. Paham? Ya, paham apa yang kalian sudah dimengerti. Situasi apa? Natasha? What? Iya, kalau Understand? Yes. Yeah. Easy to understand? Ya. Ini udah paham langkah selanjutnya? Sudah. Oke, thank you so much kalau kalian sudah paham. Ya, ibu menunggu pertanyaan karena pertanyaannya juga tidak ada dan waktunya juga hampir selesai. Jadi, ya, ibu mengharap kalian itu belajar bahasa Inggris itu tidak rugi ya, tidak rugi belajar bahasa Inggris. So, ya sudah, semangat belajar bahasa Inggris ya, karena belajar bahasa Inggris itu tidak merugikan, bahkan membuat kalian lebih percaya diri, bahkan tetapi saingan kalian itu adalah digital ya. Digital, kalau kalian makin mahir menggunakan digital terus didukung dengan menggunakan bahasa internasional, ibu harap kalian itu harapan ibu kalian pasti akan menguasai lapangan kerja kalian ya. Kalian bisa jadi leader, lebih dari itu malah ya. Jadi kalian bisa jadi owner ya, CEO gitu ya. Jadi itulah manfaatnya belajar bahasa Inggris ya. Oke, silakan dipimpin doa penutupan. Before we end the class, let's pray together. Pray begin.
Miss ya. Tidak apa-apa. Ya. Oke, gimana nih Miss? Kan kemarin kita sudah lakukan observasi, saya sudah masuk ke kelas Miss Rina nih. Iya. Kira-kira dari apa yang sudah dilakukan kemarin, ada permasalahan nggak? Ada sesuatu yang membuat Miss Rina mungkin merasa oh ini harusnya tidak seperti ini gitu. Adakah dari kegiatan pembelajaran kemarin? Iya betul, ada Miss. Jadi ada beberapa kendala. Jadi karena saya kan metode pembelajarannya itu tentang PJBL. Nah di sini saya mengadakan pertemuan itu hanya 2 kali. Satu kalinya itu 6 jam. Nah, keseluruhannya itu kan 6 jam. Satu kali pertemuan itu 3 jam. Nah, di sini saya mengalami kendala karena ini adalah project di mana produk yang dihasilkan itu adalah video. Nah, kendalanya itu anak-anak masih banyak yang ada beberapa kelompok yang masih terkendala di pengeditan video. Sedangkan pertemuan berikutnya itu sudah ada hasil. Itu kendalanya di situ karena saya kayak menyingkat waktu gitu dengan project ini. Mestinya saya itu mengadakan 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan 9 jam. Jadi biar saya ada waktu kontrol nih ya mengamati progresnya sebelum hasil produknya itu dan kesiapan produknya itu tampil presentasinya. Jadi benar-benar harus saya amati di pertemuan kedua itu mulai dari penyusunannya, peningkatan editan videonya, sehingga pengumpulan link video tersebut. Karena salah satu kendala juga pada saat mereka ngumpulin di hari pas presentasi itu downloadnya itu kendalanya di situ. Berarti di pertemuan kedua itu ya? Iya. Ada kendala juga. Karena mereka udah ngumpulinnya hari itu juga. Beberapa kelompok ya nggak semuanya sih yang ya mungkin karena karakter anak berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang kebetulan kali itu gabung sama satu kelompok kan saya nggak tahu itu ya pembagiannya. Ternyata ada yang kurang, jadi nggak bisa sebagai meliderin teman-temannya secara cepat. Itu mungkin di situ ya salah satu kendala. Jadi ada kendala pada saat pembagian waktu untuk penyelesaian tugasnya ya Miss ya. Iya. Ya udah kita harapkan dari pertemuan ini Miss Rina bisa mendapatkan solusi nih dari permasalahannya ya dari diskusi ini ya Miss ya. Nah, kalau berdasarkan tadi yang sudah Miss Rina sebutkan kan permasalahannya apa Miss adalah di waktu ya. Waktunya terlalu cepat padahal itu kan PJBL ya. Iya betul. Berarti kira-kira dari permasalahan yang sudah Miss Rina sebutkan tadi apa yang bisa Miss Rina lakukan untuk mengantisipasi untuk kelas-kelas yang lain gitu supaya tidak terjadi itu, ada nggak? Iya. Kebetulan di kelas lain itu kan mereka cuma dua kelas ya di jenjang mereka. Jadi di kelas lain pun sama sudah saya terapin. Untungnya di pertemuan berikutnya itu di kelas sebelumnya itu ada jeda. Jeda maksudnya di sini mestinya saya masuk ngajar di situ ada tanggal merah. Kemarin ya? Iya. Hari Senin di kelas yang lainnya. Jadi sebelum mereka libur itu saya sempat komunikasikan agar tidak terjadi seperti itu. Saya pastikan gimana caranya itu video udah selesai, produknya sudah selesai karena kan punya jeda waktu tuh agak panjang. Terus saya komunikasikan ke penanggung jawab materi sama dibantu oleh ketua kelas untuk mengantisipasi. Jadi saya melalui mereka itu mengetahui progresnya sejauh mana mengerjakan proyek tersebut. Jadi alhamdulillah terbantu dari Iya. hari libur kemarin hari Senin ya.
Jadi waktunya lebih panjang mereka untuk persiapan produk dari PJBL itu ya. Jenis kalau saya boleh tahu untuk bisa mengatasi permasalahan itu kan tadi Miss bilang berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, itu siapa aja tuh yang Miss Rina hubungi gitu untuk berperan aktif dalam proses project itu gitu. Sebelum mulai tahun ajaran gitu ya, di semester awal sebelum pembelajaran saya mengadakan kontrak belajar. Nah di situ saya memilih penanggung jawab materi. Pembelajaran saya siapa? Nah, di situ saya pilih ada anak yang dan saya bersedia sebagai penanggung jawab pembelajaran. Selain itu saya juga ada penanggung jawab materi. Jadi ada yang temannya penanggung jawab pelajaran, PJ pelajaran, ada juga PJ materinya. Nanti bergantian tuh. Ada yang dibantu sama ketua kelas. Oke, berarti di situ Miss Rina bekerja sama dengan penanggung jawab Miss Rina, ya ada 2 orang di situ ya bisa dibilang ya, dan juga sama ketua kelasnya ya. Oke, nah dari orang-orang tersebut, apakah Miss Rina cukup merasa terbantu dengan adanya mereka sehingga ya permasalahan kemarin itu bisa teratasi gitu Miss? Alhamdulillah cukup terbantu karena mereka juga responnya bagus-bagus, ya komunikasinya juga bagus. Jadi belum bertemu lagi nih ya, nanti baru hari Senin depan Ya, untuk kelas lain ya, yang kelas lainnya. Nah, untuk yang kelas kemarin kita observasi bagaimana Miss? Nah, itu ada beberapa kelompokan belum selesai. Ya pasti saya tetap melihat gimana sih nanti ya. Tetap saya ambil beberapa menit sebelum memperkenalkan materi baru sebagai review gimana tindak lanjut kelompok kamu, apakah sudah clear ya atau belum. Oke, berarti kan seharusnya di modul kemarin itu ada dua pertemuan ya, hanya 2 pertemuan. Berarti belum bisa dilakukan. Apakah sudah bisa dilakukan presentasi kemarin itu? Ya ada beberapa yang sudah dan siap. karena waktunya juga panjang ya, tetap anak yang belum selesai itu tetap presentasi yang dipresentasikan itu progres hasilnya. Jadi solusinya presentasi dengan Apa seadanya, apa Betul. adanya ya. Ya. Jadi mereka juga bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dengan hasil tersebut. Baik, Miss Rina, terima kasih apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk menindaklanjuti permasalahan ini supaya nanti ke depannya mungkin tidak terjadi seperti ini, kira-kira apa yang akan Miss Rina lakukan? Ya lebih ke ini ya, harus benar-benar mengamati waktunya nih. Kalau ingin memutuskan mau menggunakan model pembelajaran apa nih, apakah waktunya cukup atau tidak, jangan sampai kemarin seperti yang kemarin. Jadi disesuaikan ya dengan model pembelajarannya gitu ya Miss ya. Betul. Terus satu lagi pada saat saya proses pembelajaran menyajikan video, itu kan jedanya lumayan agak panjang ya, gara-gara saya mengandalkan link video YouTube untuk diperlihatkan ke anak-anak. Nah di situ sempat hotspot saya dari HP itu nggak connect dengan laptop. Nah di situ terjadi kendala lama banget. Ya mungkin solusinya saya harus mendownload video pembelajaran tersebut sebelum masuk di kelas. Berarti ada kendala teknis juga ya pada saat kegiatan Betul. pembelajarannya. Oke, berarti solusinya gimana tuh? Ya itu harus ngedownload dulu biar lancar di kelas. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya dari sebelum-sebelumnya ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih ya Miss sudah mau diskusi dengan saya. Apakah dari diskusi kita ini Miss Rina sudah mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahannya Miss Rina tadi? Benar sekali, sudah mendapatkan solusi tersebut. Harus benar-benar ya mengamati dulu sebelum memutuskan.
memutuskan apakah ini benar-benar bagus waktunya ya, agar semuanya lancar. Terkadang saya juga seperti itu, makanya perlu yang ada yang namanya refleksi ya Miss ya, evaluasi dari pengajaran kita kemarin. Iya. Seperti apa nih, apakah sudah baik atau belum, supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Iya. Oke. Ya udah itu aja sih Miss untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi ya untuk menyajikan pembelajaran yang berpihak pada